guys, ketemu lagi dengan saya Susanto di Tosansu Channel. Ya, kali ini masih membahas tentang pengalaman kerja saya pernah bekerja sebagai kurir paket dan dokumen ya. Ini adalah kelanjutan dari video part kedua yang lalu. Dan kali ini saya akan membahas tentang alur kerja kurir saat pengiriman paket dan dokumen. Yuk, tanpa membuang waktu kita lanjutkan. Sebenarnya jam kerja saya waktu itu dimulai jam 9 pagi ya guys. Tetapi daripada menganggur 1 jam, akhirnya saya minta izin untuk bisa mulai kerja jam 8 pagi dan akhirnya mereka mengizinkannya. Adapun area atau wilayah kurir pengantaran paket untuk saya saat itu adalah sebagian Surabaya Pusat, Surabaya Utara full ya, kemudian Surabaya Timur juga full, kemudian sebagian Surabaya Selatan dan perbatasan Surabaya Sidoarjo ya, yaitu di perumahan Pondok Chandra, juga di sekitar Waru ya, sekitarnya itu terminal Bungurasi atau Purabaya, sekitarnya situ juga, serta sebagian dari Surabaya Barat. Sedangkan teman saya sesama kurir junior, area atau wilayah pengirimannya itu meliputi sebagian Surabaya Selatan, kemudian sebagian Surabaya Barat dan Sidoarjo full ya. Khusus untuk saya, kadangkala pas agak sepi atau sedikit jumlah paket yang dikirim, saya kadangkala juga disuruh oleh pimpinan cabang untuk membantunya mengambil obat-obatan di beberapa kantor distributor. Ini biasanya malam hari ya guys. Kadangkala saya juga ditugaskan untuk mengambil tagihan uang tagihannya di kantor distributor obat yang dekat dengan kantor travel kami, tetapi ini sangat jarang sekali ya. Ini biasanya pada pagi atau siang hari. Saya juga sering ditugaskan untuk mengambil paket ya, atau pick up dari pelanggan, misalnya dari toko yang menjual balon dan perlengkapan badut, kemudian dari toko yang menjual kain kaos ya, kemudian yang menjual spare part motor ya, seperti pernah itu bodinya motor Kawasaki ya, apa itu trail atau apa itu pernah ya. Juga masih banyak yang lainnya. Kadang-kala juga mengantarkan paket dengan sistem bayar di tempatnya. Jadi si pengirim ini tidak membayar ongkos kirimnya, tetapi dibebankan kepada sang penerimanya. Ini juga sering. Antar paket ke jasa ekspedisi laut untuk luar pulau ini juga sering ya, sering. Jadi si pengirim ini mengirimkan paket ya, dititipkan ke kami untuk dilanjutkan dikirim pada jasa ekspedisi laut karena tujuannya adalah luar pulau, dan dia juga menyertakan amplop yang berisi uang untuk pembayaran ongkos kirimnya. Biasanya begitu. Kalau ada kembaliannya maka akan saya masukkan kembali ke amplop, kemudian saya berikan ke kantor dan selanjutnya akan dikirim kembali kepada pengirimnya yang ada di luar kota. Kadang-kala juga saya pernah ya mendapatkan tugas seperti just tip itu ya, jasa titipan untuk belanja. Saya pun juga heran kok ada yang semacam ini. Jadi si pengirim ini mengirimkan surat ya, yang dimasukkan ke dalam amplop. Surat tersebut berisi daftar belanjaannya, kemudian amplop satunya itu berisi uang untuk belanjaannya. Jadi dia itu paling seperti meminta saya sebagai kurir untuk membelanjakannya. Kalau sudah, itu nanti akan struk belanjaannya dan uang kembaliannya akan saya masukkan ke amplop, saya berikan kepada admin yang ada di kantor dan akan diteruskan untuk dibawa supir travel, dikirim kembali ke pengirimnya. Biasanya juga seperti itu. Nah, paket dan dokumen yang tiba di kantor pada pagi dini hari ya,
ya sekitar lebih sebelum jam 6 atau jam 6 itu akan saya antarkan ke pelanggan mulai jam 8 pagi. Paket dan dokumen yang datang ke kantor setelah itu ya, maka akan saya antarkan setelah paket yang sebelumnya itu sudah terkirim semua. Jadi akan saya kirimkan untuk gelombang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, oleh karena saya dan kurir lainnya tidak mendapatkan fasilitas tas kurir ya, atau tas pos, dan hanya dikasih tali karet dari ban bekas, maka dalam sehari itu saya bisa bolak-balik pulang pergi dari kantor ke pelanggan itu sebanyak 4 sampai dengan 5 kali ya guys. Dan ini menurut pendapat saya sungguh tidak efisien ya, dan kurang efektif karena banyak membuang waktu, membuang tenaga, dan juga bahan bakar minyaknya, sepeda motornya atau bensinnya. Itu menurut saya ya kurang praktis. Kadangkala jika pas rame, banyak paket dan dokumen yang harus diantar, pada jam istirahat saya tidak balik ke kantor ya. Saya lebih memilih makan di warung kopi di pinggir jalan di sela waktu pengiriman paket, karena saya berpikir ini demi untuk mengejar waktu ya. Ya memang kalau makan sendiri di luar harus dari kantong sendiri ya, karena tidak dapat jatah uang dari kantor. Jika pengantaran paket dan dokumen yang dari pagi kemudian siang di gelombang-gelombang berikutnya itu sudah selesai saya kerjakan, sudah selesai saya kirim, itu sudah selesai sebelum jam 3 sore, maka biasanya pimpinan cabang itu menyuruh saya untuk meluncur ke Medaeng, daerah Medaeng ya, perbatasan Surabaya Sidoarjo ya, dekat mana itu terminal Menguras ya, atau Purabaya ya. Nah, di situ kan ada SPBU ya, di SPBU Medaeng, kemudian sebelahnya itu ada warung. Saya biasanya menunggu di situ, menunggu kedatangan mobil travel yang dari kantor pusatnya, yang di luar kota itu, yang membawa paket yang harus saya ambil dan antarkan pada saat itu juga ke pelanggan. Nah, paket dan dokumen mana saja yang perlu saya ambil dari sopir travel tersebut itu sebelumnya sudah daftarnya sudah di WA ya oleh admin atau pimpinan cabang. Apabila sekitar jam 3 sore saya belum selesai mengantarkan paketnya karena banyak paket yang harus saya kirimkan ya, atau yang datang sebelumnya, itu biasanya saya janjian ya via WA dengan sopir travel tersebut untuk menentukan kami ketemuan di tempat mana ya. Kadangkala di SPBU ya, kadangkala juga di bawah jalan tol, kadangkala juga di dekat kampus ya, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Nah, pernah suatu kali, satu malam sekitar jam 11 malam, saya harus antar paket dengan paket berupa barang ya, yang dikemas dengan karung goni ya, dan orangnya atau pelanggan tersebut sudah menunggu saya di depan gang rumahnya. Karena sudah malam, jadi gang rumahnya itu, pintu gang rumahnya itu ditutup separuh ya. Begitu saya tiba, beliau terkejut ya, karena dikira paket tersebut akan diantar dengan mobil, tapi rupanya diantar pakai sepeda motor ya. Terus beliau mengambil paket setelah bilang kepada saya, meminta saya untuk tunggu sebentar di situ. Saya tidak tahu apa maksudnya. Nah, setelah beberapa saat kemudian beliau datang kembali menemui saya, kemudian memberikan tips uang kepadaku. Ternyata dia mau ngasih bonus kepada saya. Ya, saya bersyukur banget ya. Jam kerja kurir itu menurut saya pribadi ya sangat berat. Kenapa? Karena memang sebetulnya khusus untuk saya itu mulai jam 9, tetapi saya menawar lebih awal 1 jam berikutnya, karena daripada ya tidak ada kerjaan, ya lebih baik saya gunakan untuk pengantaran paketnya ya. Jadi saya jam 8 udah berangkat dan baru pulang ke kantor itu paling sore itu jam 10 malam ya, karena saya tinggal tidur di kantor ya, di mesnya yang letaknya di lantai 3 dari gedung tersebut.
Dan pernah pulangnya itu jam 12 malam ya guys. Itu 2 kali loh. Dan pernah 1 kali pulang jam 1 malam ya. Oke, itu tadi guys pembahasan saya kali ini, dan video ini masih berlanjut ke part 4 ya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton, dan sampai jumpa di video part berikutnya. Bye bye.